Oke, good morning teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan latihan kita ini di exercise skills 33 until 36. Kalimat pertama berbunyi, when he receives the money from the insurance company 2 days ago, he had already rebuilt the house. Di sini kita lihat ada koma gitu ya di tengah-tengah kalimat, berarti menandakan di awal kalimat adalah anak kalimat dan setelah koma adalah induk kalimat. Nah, di sini di awal kalimat diawali karena anak kalimat ada konektornya dulu yaitu kata when. Kemudian diikuti subjek he, diikuti kata kerja receives. Belum ada masalah gitu ya ketika kita karena receives bisa digunakan untuk mengikuti subjek he. Tapi di sini kita lihat ada penanda waktu ya, adverb of time yaitu 2 days ago. Berarti ini terjadi di masa lampau sehingga tensesnya harus past tense. Tenses itu mengganti kata kerja, maka receives harusnya dirubah menjadi received. Untuk subjek dan kata kerja yang kedua yaitu had already rebuilt, ini tidak ada masalah ya. Ada subjek he, ada had di sini. Kalau already itu preposition atau adverb ya bisa juga. Kemudian ada kata rebuild, ini merupakan verb 3. Jadi kata had diikuti verb 3 sudah oke gitu ya. Jadi nomor 1 kalimatnya masih salah. Cara membenarkannya kita merubah kata receives menjadi received. Kemudian nomor 2, the position on the city council will be filled next week when the electorate votes. Di sini ada kata the position yang merupakan subjek karena on the city council itu merupakan object of preposition karena diawali preposition on. Kemudian ada kata kerja will be filled. Kemudian ada adverb of time atau time expression next week. Berarti ini future tense. Sudah betul ya will be filled-nya. Dia jadi kalimat pasif. Ada penanda future tense-nya yaitu will diikuti verb be dan verb 3. Kemudian ada konektor when. Berarti setelahnya adalah anak kalimat. Maka kalau anak kalimat harus ada subjek dan verb. Di sini ada subjek electorate, di electorate, kemudian ada votes sebagai kata kerja. Ini betul ya, maka future tense diikuti dengan anak kalimatnya berupa simple present tense. Ini sudah betul. Tidak ada masalah untuk nomor 2. Nomor 3, the dentist fills the cavities every time the x-rays show that it was necessary. Di sini ada subjek diawali kalimatnya dengan subjek dentist, diikuti kata kerja fills, kemudian ada penanda waktu every time. Penandanya ya penanda waktu every time ya di sini frekuensi juga bisa, ada verb of frequency, kemudian ada subjek di X-rays itu bisa plural bisa singular ya, dia countable, maka ketika dia plural maka kata kerjanya tidak perlu pakai e atau s. Ini show sudah betul. Kemudian ada konektor that, ada subjek it, ada kata kerja was. Nah di sini kalau di kata kerja yang mengikuti main subjeknya yaitu the dentist, dia pakai feels. Dan juga ada penanda frekuensi every time. Berarti ini merupakan sebuah habit gitu ya. Truth, habit atau sebuah kebenaran, maka harusnya kata kerja anak kalimatnya mengikuti present tense-nya yaitu it is necessary. Jadi nomor 3 kalimatnya masih salah. Cara membenarkannya kita rubah kata was menjadi is. Lanjut ke nomor 4. When the bell rang, the students have left the class. Di sini ada koma, berarti di depan adalah anak kalimat. Dia diawali konektor when dengan subjek the bell dan kata kerja rang. Ada koma, kemudian ada subjek the students, ada kata kerja have left. Berarti ini yang satu, rang itu adalah simple past tense, sedangkan have left adalah present perfect. Ini belum setara gitu ya, kita harus setarakan.
Misalkan kita merubah kata have left menjadi had left agar menjadi past perfect karena sama dengan anak kalimatnya yang when the bell rang. Atau kita bisa rubah kata rang menjadi rings. When the bell rings, the students have left the class. Nanti tensisnya menjadi simple present, present perfect. Gitu. Jadi nomor 4 kalimatnya masih salah. Cara membenarkannya antara kita merubah kata rang menjadi rings atau kata have left menjadi had left. Salah satunya yang dirubah. Lanjut ke nomor 5, the space shuttle will be launched next month if the weather is good. Ini ada dua kalimat juga, ada dua klausa dalam kalimat ini. Yang pertama, the space shuttle sebagai subjek induk kalimat. Kemudian ada would be launched sebagai kata kerja induk kalimat. Ada penanda waktu next month. Nah, dari sini saja kita sudah tahu ya, next month berarti bulan depan. Maka would be-nya harusnya menjadi will be ya, karena would itu adalah verb 2-nya will. Maka ini tidak bisa. Kalau setelah konektor if, subjeknya the weather, kata kerjanya is, ini sudah oke. Karena bisa present tense dengan future tense dalam satu kalimat yang sama ketika dia berada di dua klausa yang berbeda yang ada satu konektor di tengahnya. Nomor 6. The special delivery package has arrived by noon yesterday. Di sini ada subjek the special delivery package, ada kata kerja has arrived, kemudian ada time expression atau adverb of time by noon yesterday. Yesterday berarti kemarin masa lampau. Harusnya kalimat ini ditulis dalam past tense. Maka kata has harusnya dirubah jadi had. Karena kalau has arrived itu jadinya present perfect. Tapi kalau by noon yesterday harusnya jadi pas. Bisa past perfect ataupun past simple. Karena ini tidak menunjukkan jangka waktu ya. Karena ini kan hanya datang sekali, datang pada siang hari kemarin gitu kan. Tidak ada jangka waktu di situ. Berarti bisa kita pakai simple past tense saja, yaitu kita bisa mencoret kata has. Nanti kalimatnya menjadi the special delivery package arrived by noon yesterday. Nomor 7. It is probable that the students who were tested yesterday were quite successful. Sorry. Nah, di sini ada 3 subjek dan verb gitu ya. Yang pertama, subjek it diikuti kata kerja is. Ada subjek the students. Kemudian ada konektor dan juga subjek were tested yesterday. Jadi ini adalah anak kalimat adjective clause yang menjelaskan kata the students. Kemudian ada kata were quiet successful. Were successful-nya, were-nya adalah verb untuk the students. Successful-nya adalah adjective, quiet-nya adalah adverb ya. Adverb of intensity kalau if I'm not mistaken. Dia menunjukkan identitas karena quiet itu lumayan gitu ya. Suksesnya dia menunjukkan intensitas dari kesuksesannya, successful-nya. Nah, dalam kalimat ini subjek students diikuti kata kerja were. Konektor dan subjek who juga diikuti kata kerja were. Maka ini dalam past tense gitu ya. Tetapi kok awal kalimatnya it is simple present tense. Nah, kalimat ini tetap benar. Kenapa? Karena sebelum konektor dan setelah konektor that itu merupakan hal yang berbeda. Jadi it is probable menunjukkan bahwa hal ini diungkapkan sekarang gitu ya. Tetapi hal ini mengungkapkan hal yang terjadi kemarin. Gitu. Jadi kejadian kemarin diomongkannya sekarang. Omongan sekarangnya itu pakai present tense, tapi kejadian kemarinnya pakai past tense gitu. Jadi ini seperti ketika kita mengatakan it is stated by gitu ya. Diungkapkan oleh siapa bahwa gitu. Nah, dia pakainya it is karena apa yang diomongkan oleh si orang tersebut itu remains true, tetap betul, fakta. Jadi seperti tidak berubah kebenarannya. Jadi nomor
kalimat untuk nomor 7 ini sudah betul. Kita lanjut ke nomor 8. After 45 students had signed up for the class was closed. Nah, ini salah satunya itu yang pertama ada konektor after. Kemudian ada kata kerja 45 students. Sorry, subject. Ada kata kerja had signed up. Ada koma yang berarti sebelum koma adalah anak kalimat, setelahnya adalah induk kalimat. Induk kalimatnya memiliki subjek the class, kata kerjanya was closed. Yang satu had signed up itu adalah past perfect. Anak kalimatnya subjeknya adalah past perfect. Induk kalimatnya adalah simple past. Jadi nomor 8 kalimatnya ini sudah betul ya, tidak ada masalah. Nomor 9, the parking at the arena was inadequate for the tremendous number of driver who will want to park there. Di sini ada subjek the parking at the arena is object of preposition. Kata kerja untuk the parking adalah was. Inadequate adalah kata sifat atau adjektifnya. Kemudian for the tremendous number adalah object of preposition. Of drivers adalah object of preposition. Kemudian driversnya diberi keterangan oleh subjek dan konektor ganda who yang diikuti kata kerja will want. Nah, di sini berarti terlihat was itu adalah past tense, will want ini adalah future, tidak bisa gitu ya. Maka masih bisa future tapi nanti future-nya itu future in the past. Modals will-nya dirubah menjadi modals untuk verb 2 dari will yaitu would. Jadi nomor 9 kalimatnya masih salah. Cara membenarkannya kita merubah kata will dengan would. Nomor 10. They have not returned to Rhode Island since they left in 1970. Di situ ada subjek they, kata kerja have not returned. Ada konektor since dengan kata kerja subjek they dan kata kerja left. Berarti ini menunjukkan adanya periode. Berarti harusnya kalimat ini sudah betul karena have not returned itu berarti masih ada dampaknya sampai saat ini ya, dia merupakan present perfect tense. Kemudian ada konektor since dan klausa setelahnya atau adverb clause setelahnya, anak kalimat setelahnya itu menunjukkan satu kejadian, maka dia pakainya simple past. Jadi untuk nomor 10 kalimatnya sudah betul karena present perfect dengan simple past ini bisa karena gitu ya kejadian since-nya. Jadi anak kalimatnya yang di belakang kata since itu menunjukkan satu kejadian yang mana kejadian itu merupakan titik awal dari anak kalimat yang dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Jadi pindah atau meninggalkan Rhode Island-nya tahun 1970, tapi sampai sekarang orang yang pindah tersebut mereka belum pernah balik lagi ke Rhode Island. Ini nomor 10 kalimatnya sudah betul. Kita lanjut ke TOEFL exercise skills 32 until 36. Nomor 1 kalimatnya biasakan ya untuk langsung melihat bagian yang digarisbawahi. Di sini several of his paintings. Tidak ada masalah ya, several artinya plural. Bisa ada of, bisa tidak. Tidak harus ada of di sini karena paintings ya hanya bisa dijelaskan oleh satu boleh hanya punya satu di depannya itu hanya ada satu gitu ya. Contohnya apakah his yang merupakan adjective pronoun atau several. Jadi antara several paintings atau his paintings gitu. Nah, di sini ketika dipakaikan several of his paintings itu jadi betul karena ada preposition of antara several dengan his paintings. Ingat ya, of itu memisahkan kata benda dengan kata benda atau noun phrase dengan noun phrase gitu. Kemudian ada koma di situ, maka subjeknya utamanya adalah setelah koma yaitu Edward Hicks diikuti kata kerja depicted. Ini tidak digarisbawahi berarti sudah betul gitu ya. Maka kita berpatokan pada
bagian ini di mana tensisnya adalah past tense. Kemudian opsi B ada kata where, bisa jadi konektor gitu ya, antara sebelum dan sesudah where, karena setelah where-nya ada subjek he, kemudian diikuti kata kerja spends. Nah, ini yang salah. Karena main subject dan verb-nya itu ditulis dalam simple past tense. Maka harusnya he-nya pun diikuti simple present tense, yaitu spend. DS-nya diganti dengan huruf T, spend. Kita lanjut ke nomor 2. Florida has become sorry, nggak perlu dibaca. Florida has become. Ini Floridanya satu, maka uh, bisa pakai has di situ. Jangan have. Kemudian ada become juga verb 3 ya, belum ada masalah. Opsi B 27. Ini merupakan ordinal number, angka urutan ke 27, maka pakai TH di belakangnya. Kemudian ada state yang digarisbawahi karena Florida satu, maka ketika dia dirubah dengan kata lain atau sinonimnya yaitu state, dia juga jadi tetap harus singular. Kemudian ada kata in the. Nah, ini memang preposition in gitu ya, bisa menunjukkan state itu letaknya di mana, yaitu si Florida letaknya di mana di Amerika Serikat gitu ya. Kemudian kata the memang harus ada ketika setiap kita menuliskan kata di US, di United States, di United Kingdom, di UK, itu ya harus ada terus. Kemudian ada kata on, berarti ini kejadiannya sekali. Kalau has become present perfect, present perfect benar, maka harus ada kurun waktu. Padahal di sini tidak ada. Maka kalimat ini bisa kita sederhanakan dengan, bukan sederhanakan ya, kita bisa rubah tensisnya dengan, karena kejadiannya hanya sekali, on March 3rd, 1845, maka has become-nya kita bisa rubah jadi became. Karena kan Florida menjadi negara bagian ke-27-nya itu terjadi hanya satu kali, yaitu pada tanggal 3 Maret 1845. Kita lanjut ke soal nomor 3. After last week's meeting, the advertising department quickly realized. Di sini ada last week's meeting. Ini bisa seperti ini ya, artinya last week's-nya ini menunjukkan uh, time expression sebenarnya, bukan bukan literally kepemilikan ya atau possession. Kemudian ada yang B, realize. Kita lihat dari opsi yang A, last week, berarti dia sudah betul gitu ya, kemungkinan besar karena sama-sama past tense. Kemudian that the product will need a new slogan. Nah, di sini ada yang digarisbawahi ada models will dengan kata kerja need. Need mengikuti model dalam bentuk kata dasarnya sudah betul ya. Tinggal modelsnya berarti karena tadi dinyatakan last week. Kalau will itu berarti future tense. Berarti kita harus rubah models will menjadi model yang verb 2-nya yaitu would. Jadi nomor 3 ini yang salah adalah opsi C. Kalau nomor 1 tadi yang salah adalah opsi C. Kalau nomor 2 salahnya opsi A, alpha. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini yang pertama di garis bawahi adalah kata Kennedys. Ini menunjukkan kepemilikan gitu ya, kakek grandfather atau kakeknya dari John F. Kennedy, JFK, yaitu John F. Fitzgerald. Kemudian ada kata serves. John F. Kennedy's grandfather kan hanya satu, berarti bisa pakai verb present tense seperti ini. Kemudian ada two terms. As the mayor. Nah, as itu menunjukkan preposisi antara two terms dengan the mayor. The mayornya sudah betul pakai the karena spesifik kan mayor pada tahun tertentu, masa jabatan tertentu itu kan mayor atau wali kota hanya ada satu ya, maka pakai the. Kemudian yang digarisbawahi adalah in the beginning, ini sudah oke di awal gitu ya.
in the beginning tidak ada masalah, berarti yang masalah adalah in the beginning kemudian diikuti of the 20th century. In the beginning of the 20th century. Kita perlu ingat bahwa penulisan abad itu selalu mundur. Berarti ketika abad 20, maka tahunnya adalah 1900 sampai 1999. Maka ini tensisnya harusnya past tense. Sehingga kata kerja serves harusnya dirubah menjadi served. Pakai ed. Jadi nomor 4 kita pilih opsi B. Nomor 5, Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the revolution, had, ini kita lihat dulu had, kita simpan ya, tidak masalah, tapi kalau had kan bisa mengikuti plural ataupun singular noun. Kemudian opsi B adalah been. Nah, tadi ada kata had dengan been, cocok gitu ya. Kemudian ada kata reconstructed, berarti ini adalah pasif gitu. Fort Ticonderoga bukan orang, berarti bisa pakai pasif gitu ya, bukan makhluk hidup, maksudnya tidak bisa melakukan aktivitas yang aktif. Maka ini adalah makhluk hidup. Oke, kemudian ada kata turn juga verb 3. Nah, tetapi sebelum opsi B di situ ada kata since. Berarti since di sini ada jangka waktunya. Had been reconstructed itu bisa memang gitu ya. Karena menunjukkan jangka waktu. Tapi kalau had berarti jangka waktunya itu dari zaman dulu sampai zaman dulu saja. Gitu. Jadi terjadi dan selesai periodenya hanya di masa lampau. Tidak sampai sekarang. Padahal ini Fort Ticonderoga merupakan peninggalan sejarah gitu ya, tentu saja masih ada dampaknya sampai sekarang. Maka harusnya kalimat ini ditulis dalam present perfect sehingga kata had harus dirubah menjadi kata have. Sorry, has. Karena kan Fort Ticonderoga-nya hanya satu ya. Berarti kita pilih untuk nomor 5 opsi A. Nomor 6, in making their calculation. Di situ ada kata making. Ini jadi seperti uh, verb ing ya, entah itu gerund atau ini kayaknya present participle. Tidak ada masalah ya making di sini karena diawali juga oleh preposition in. Kemudian opsi B ada the least costly. The least costly. Di situ sudah betul ya merupakan superlatif dari kata less, lack, less, jadi least gitu. Maka ini sudah betul karena costly-nya walaupun 2 silabel tapi kita pakainya superlatif yang pakai est belakangnya. Jadi nggak pakai costliest tapi the least costly karena dia berasal dari kata cost ditambahkan li maka tidak bisa jadi costly yes gitu. Harus ditambahkan least. Like list, like less list seperti good, better, best gitu. Kemudian ada opsi C would, kemudian opsi D used. Nah, ini be used ada verb 3 diikuti verb B diikuti verb 3, opsi D sudah oke. Tinggal opsi C. Nah, kita lihat di situ main verbnya adalah kata assume yang merupakan simple present tense. Maka kata would di situ modelsnya harus diganti dengan models will. Jadi untuk nomor 6 kita pilih opsi C. Nomor 7, a 21-year-old man became the second casualty yesterday when he loses control of his truck. Ada opsi A, kata became, kemudian di situ ada juga kata yesterday. Maka ini sudah betul ya, kata became dengan yesterday sama-sama past tense. Kemudian ada konektor when, gak jadi masalah, berarti menunjukkan adverb clause of time. Kemudian ada kata loses. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena induk kalimatnya itu ada time expression atau adverb of time-nya adalah yesterday. Sehingga kata loses harus menjadi lost. Kalau control itu merupakan uncountable noun, maka dia tidak perlu pakai artikel. Jadi untuk nomor 7, kita pilih opsi C. Cara membenarkannya kita rubah dengan kata lost, L-O-S-T.
Nomor 8. Most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Di sini sudah betul ya, ada penanda waktunya kan in the middle of the 19th century. Kemudian kata kerjanya, subjeknya di sini ada most people. Kemudian ada kata kerja had written. Had diikuti verb 3 udah oke. Kemudian pens until pens. Pens yang pertama itu menjadi noun headnya quill. Kemudian pens yang kedua itu with metal points ya diikutinya. Kemudian ada kata become. Nah, become berarti sudah betul atau masih salah ya di situ? Harusnya ini Pak, karena had written itu past perfect, maka opsi D harusnya menjadi past tense juga gitu. Dari become kita rubah menjadi became. Karena tidak mungkin past perfect, kemudian opsinya, anak kalimatnya jadi past tense. Ya jadi present tense. Ini kan past perfect, harusnya ininya simple past, bukan present tense gitu. Untuk kalimat yang menunjukkan keterhubungan waktu seperti ini. Hmm. Karena kata become di sini itu merupakan kata kerja untuk subjek tense yang diawali konektor until. Berarti ini menunjukkan seperti periode. Maka periodenya harus sama-sama past tense. Yang satu past perfect, yang satu present perfect. Past perfect, simple past. Salah terus. Nomor 9, in a determined drive to pare its debt. Di situ ada opsi A, determined. Berarti ini kata kerja determined ditambahkan D jadi determined menjadi kata sifat untuk kata benda drive, kemudian its debt itu berarti menunjukkan kepemilikan hutang siapa gitu ya, tapi its-nya berarti dia adalah bukan orang, berarti benda tunggal gitu, benda ketiga tunggal, kemudian ada koma, berarti ada satu koma dalam kalimat ini, maka setelah koma adalah induk kalimatnya. Di sini induk kalimatnya memiliki subjek Time Warner, dia merupakan company gitu ya, maka bisa digantikan pronounnya itu it. Kemudian ada kata kerja is launching, ada ini objek ya, stock of ring. Ini sudah oke, nggak ada masalah. Kemudian di opsi D ada would potentially raise. Nah, would-nya di sini digarisbawahi, padahal main verb-nya itu ada kata kerja is. Berarti kata kerja is ini merupakan present continuous. Maka tapi dia tidak digarisbawahi nih, berarti sudah betul. Maka yang digarisbawahi yaitu would potentially raise lah yang harus dirubah. Kata would di sini harus dirubah jadi will. Potentially itu adalah adverb of manner. Raise itu adalah kata kerja dalam bentuk dasar. Jadi ini nggak ada masalah. Tinggal kita rubah kata would-nya saja. Kemudian nomor 10, the formula used in this study calls for either peroxide. Di opsi A ada used, berarti ini merupakan, tapi diawali oleh the formula. Kemudian setelah used di sini, ada in the study calls, berarti dia object of preposition. Kemudian ada for either. Ada for either di situ. Maka harus ada, ini kan either merupakan paired conjunction, maka harus ada pasangannya. Di sini sudah benar pasangannya or. Kemudian ada opsi C, but.
Berarti sebelum dan sesudah but ini adalah coordinate conjunction ya. But sebelum dan setelahnya berarti menunjukkan kontradiksi. Kemudian ada kata subjek metal. Dihide ini adalah subjeknya. Kemudian ada kata was. Nah, di sini sebenarnya gitu ya, kata subjek, kata the formula adalah subjek, kemudian kata kerjanya adalah calls. Use in the study adalah adjective clause yang sudah disederhanakan. Kata kerjanya adalah calls. Maka the formula calls. Simple present tense. Maka anak kalimatnya pun setelah but, ikutnya jadi simple present tense. Kata was dirubah jadi is. Nah, kalau use ini jangan terkecoh karena dia adalah adjective clause yang sudah disederhanakan, maka dan juga dia pasif ya. Makanya pakainya use, verb 3 use di sini. Sedangkan was adalah verb 2. Jadi berbeda juga. Maka nomor 10 kita pilih opsi D, membenarkannya kita dengan merubah menjadi kata is. Kita lanjut ke TOEFL Review Exercise Skill 1 until 36. Ini nomor 1, kalimatnya diawali bagian yang hilang, dilanjutkan dengan in the United States, yang merupakan object of preposition, kemudian diikuti decline, yang merupakan kata kerja. Setelah itu hanya ada penanda waktu ya, ini periode gitu. Berarti kalimat ini adanya si the United States tidak bisa jadi subjek karena dia menjadi objek dari preposisi in. Jadi kata kerja decline belum punya subjek. Nah, kita pilih nomor 1 itu opsi yang opsinya itu merupakan subjek. Nah, di antara keempat opsi yang bisa jadi subjek adalah opsi B, the number of horses in the United States declined. Karena decline-nya adalah verb 2, maka dia tidak peduli gitu ya, subjeknya itu singular atau plural. Kalau yang A, for itu menjadikan dia sebagai subjek, object of preposition. Karena for-nya adalah preposition, maka a number of horses-nya nggak bisa lagi jadi subjek. Kalau when the number of horses ini berarti menunjukkan adverb clause. Berarti harus ada subjek dan kata kerja lainnya dalam kalimat ini. Dan kalau kalimatnya diawali when, maka harus ada koma di situ. Kalimat ini tidak ada. Opsi D, that the number of horses ini harusnya jadi uh, noun clause. Tapi noun clause opsi D ini kalau jadi noun clause dia masih akan butuh kata kerja gitu ya. Berarti kata kerja decline itu tidak bisa jadi dua kata kerja sekaligus antara kata kerja main clause-nya atau jadi kata kerja noun clause. Hanya salah satu. Berarti kalau kita pilih D masih kurang satu kata kerja. Maka yang memungkinkan yang paling betul adalah opsi B. Kita lanjut ke nomor 2. Because of his reservation about the issue, bla 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 refuse to vote for it. Nah, di sini ada satu koma, berarti sebelum koma adalah anak kalimat, setelah koma adalah induk kalimat. Sebelum koma ada kata because. Because of. Nah, because of ini sebenarnya penanda frase ya, berarti setelahnya itu bukan klausa. Berarti kalimat ini setelah komanya harus ada subjek dan kata kerja. Di sini baru ada kata kerja refused. Subjeknya belum ada. Yang bisa jadi subjek dalam opsi adalah opsi D. The senator refused. Balik lagi, kalau yang who itu adalah konektor dan juga bisa berfungsi ganda jadi subjek, tapi dia harus dalam anak kalimat. Sedangkan setelah koma ini adalah induk kalimat. Kalau yang N hanya bisa jadi konektor saja. Itu pun konektor yang diikuti subjek dan kata kerja dalam anak kalimat. Padahal sebelum koma itu bukan induk kalimat, maka kalimatnya belum utuh. Kalau which the senator ini menjadi adjective clause, konektornya which, subjeknya the senator. Berarti, tapi itu juga masih dalam subordinate clause. Maka nomor 2 ini masih akan butuh, kalau kita pilih opsi C, maka kalimat nomor 2 ini masih akan butuh main dan main verb, main subject dan verb. Kita lanjut ke nomor 2, ayat 3, sorry. Di situ kata by, bagian yang hilang diawali kata by. Berarti biasanya gitu,
uh, diikutinya itu kata benda ataupun kata kerja yang pokoknya kata benda gitu ya. Mau asalnya dari mana, dari kata kerja jadi kata benda pun boleh. Nah, kata by di sini itu dalam opsi kan ada di emission, emitted, emitting, atau they emit. Nah, kalau yang D itu udah pasti salah, tidak bisa kita pilih. Kalau yang emitted biasanya harus berada di depan by-nya kalau dia kalimat pasif ya, tapi ini nomor 3 bukan kalimat pasif. Tapi walaupun begitu, by emitted itu tidak bisa ya, karena emittednya menunjukkan pasif gitu. By itu berarti apa gitu ya, yang dianya nanti berperan aktif. Kemudian berarti yang bisa antara di emission sama emitting. Nah, kalau di emission itu setelahnya, setelah bagiannya hilang diikuti high frequency sounds. Berarti tidak bisa karena harus ada off dulu sebelum dilanjutkan high frequency sounds. Karena di emission itu noun, high frequency sounds itu juga noun. Kedua noun tersebut tidak bisa langsung beriringan gitu ya, harus dicantolkan oleh of dulu. Nah, setelahnya itu ada and, kemudian ada kata listening. Maka sebenarnya ini menunjukkan paralel gitu ya. Kalau setelah and ada satu kata apa jenisnya, maka di awal dari di awal yang mendahului and itu juga harus ada yang sama gitu. Di sini maka harusnya ada verb ing juga yaitu emitting. Jadi kalau by memang biasanya diikuti jadi by di sini bukan menunjukkan pasif karena di sini kalimat sebelum by-nya bukan kalimat pasif ya. Berarti by di sini merupakan preposisi. Preposisinya bisa diikuti verb ing. Kita lanjut nomor 4. It has been estimated that if we intend to stay above the starvation level, bla bla bla, the food supply. Nah, di sini ada satu subjek, satu pasang subjek dan verb yaitu it has been estimated. Kemudian ada konektor that, ada lagi konektor if. Berarti akan ada 3 klausa di situ. Klausa yang pertama, it has been estimated, itu dihubungkan oleh that dengan setelahnya yang panjang ini. Tapi karena ada if di sini, berarti akan ada subjek dan kalimat yang lain. Nah, subjek dan kata kerja yang lain. Jadi ini ada subjek we, kata kerja intend, kemudian ada koma. Berarti setelah koma adalah induk kalimat atau ya induk kalimat dari pasangan dua klausa ini. Maka induk dan induk kalimatnya harus memiliki subjek dan verb sendiri gitu. Nah, di antara opsi ini yang bisa adalah yang D. Kalau yang A nanti akan double subject di antara double konektor di antara klausa yang kedua karena sudah ada if, ada so. Begitu juga dengan and. Begitu juga dengan which. Kalau which malah nanti nggak masalah sih, tapi sama-sama double subject sebenarnya. Jadi nomor 4 kita pilih opsi D. Karena ini ada 3 klausa, maka butuhnya 2 konektor saja. Gitu. Tidak perlu 3. Nomor 5. To determine an object's force, the mass. Nah, ini to determine, to infinitive sudah oke. Kemudian ada the mass and speed juga oke. Mass dan speednya dihubungkan oleh kata n, nggak masalah. Kemudian ada kata of, berarti setelahnya juga ada kata benda lain lagi atau noun phrase lain. The object, berarti ini objeknya adalah sesuatu yang spesifik, yaitu dari objek ini. Dari objek di sini, ketika disebutkan 2 kali, maka dia jadi spesifik. Kemudian ada verb be, models dan be di sini. Kemudian maka harusnya setelah verb be diikutinya verb ing atau verb 3. Karena di sini di objeknya tidak melakukan pekerjaan aktif. Sorry, subjeknya sebenarnya yang ini. The mass and the speed itu tidak bisa melakukan pekerjaan aktif gitu ya, maka harusnya di sininya pasif. Jadi kita untuk nomor 5 pilih opsi D dengan membenarkannya merubah menjadi measured. Dirubah jadi verb 3 ditambahkan kata huruf D. Jadi measured. Nomor 6, the most common. Itu common, superlatifnya sudah betul pakai most.
Kemudian kata tornadoes ini karena plural ya, nggak perlu eh, artikel. Kemudian ada kata are. Nah ini yang salah gitu ya, kita cocokannya kemana? Apakah ke tornado? Tidak bisa, karena tornado merupakan object of preposition dari for. Kemudian berarti subjeknya adalah kata time. Time itu adalah uncountable. Ya, bisa accountable, bisa uncountable sebenarnya, tapi di sini karena kemudian ada time-nya tanpa s, berarti dia singular. Maka harusnya ini diganti jadi is. Untuk nomor 6, kita pilih opsi C dengan merubah are menjadi is membenarkannya. Kalau hot and humid ini sama-sama kata sifat, sama-sama berhubungan dengan temperatur gitu ya, maka ini sudah oke, tidak masalah. Nomor 7, automakers sebagai subjek di sini sebenarnya Nissan and Ford and several aerospace research facilities itu merupakan uh, appositives. Kemudian ada object of preposition in Great Britain. Maka kata kerja are working harusnya ngikut ke automakers. Ini sudah oke, nggak ada masalah. Kita lihat opsi ketiga, active noise cancellation. Ini juga sudah betul ya. Jadi kata ini adalah noun phrase. Kata cancellation itu dijelaskan oleh kata noise. Nah, noise cancellation-nya dijelaskan lagi oleh kata active. Gak ada masalah. Kemudian to entire juga nggak masalah. Ke seluruh mobil dan pesawat nggak ada masalah. Lalu masalahnya ada di mana? Gitu ya. Kita lihat di sini ada kata lately. Baru-baru ini. Berarti di situ ada periode dari kemarin yang belum lama sampai sekarang. Berarti masih ada dampak. Maka tensisnya harus dibuat present perfect. Kata are working harus dirubah menjadi have been working atau have work. Yang jelas dia harus dirubah menjadi have been working sebagai present perfect karena ada penandanya yaitu lately. Jadi seperti since di sini. Nomor 8. When a country is sorry ini keceplosan ya. Jadi ini yang salah adalah opsi A karena harusnya ada in di situ karena di sini when adalah konektor, a country adalah subjek tapi langsung in an early stage of development gitu. Ini adalah object of preposition, ini satu object of preposition, ini object of preposition berikutnya. Kemudian setelah koma berarti belakangnya harus ada induk kalimat. Di sini sudah ada subject investment. In fixed capital adalah object of preposition. Kemudian ada kata kerja are untuk mengikuti subject investments. Berarti udah oke gitu ya. Nah yang salah adalah di sini. Ketika konektor diikuti subjek tapi belum ada kata kerjanya. Harusnya di sini pakai is. Jadi untuk nomor 8 kita pilih opsi A. Membenarkannya dengan menyisipkan kata is antara country dan in. Nomor 9, John Chapman became famous. Nah, di sini famous sudah oke ya. Dia adjektif ketika diawali oleh linking verb, kata kerja yang bisa menghubungkan subjek dengan adjektif tanpa perlu verb be gitu. Kemudian ada kata he plans. Nah, di sini ini ada kontradiksi gitu ya. Di sini yang pertama subjek John Chapman kata kerjanya became past tense. Kemudian ada konektor after. Berarti ini John Chapman became famous itu terjadi setelah sesuatu. Sesuatunya harusnya terjadi duluan dong, maka nggak bisa pakai plants. Jadi menanamnya di sini planted. Jadi kata plant PLANT itu bisa tanaman, bisa menanam. Jadi bisa subjek, bisa kata kerja, bisa kata benda. Tapi di sini kata kerja harusnya ikut past tense. Maka nomor 9 kita pilih opsi B dengan merubahnya menjadi planted. Kalau kata throughout ini preposition nggak ada masalah. Di sepanjang gitu ya, di keseluruhan the northeastern part, bagian dari mana? Dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi kata of, preposition of membedakan antara noun phrase ini dengan noun phrase yang ini, menyambungkan. Di nomor 9 kita pilih opsi B, membenarkannya dengan merubah plants menjadi planted. Nomor 10, in as much.
he kept mostly to himself. The author of the treasure of the Sierra Madre was known as Demetrius B. Thorin. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat ya, bagian yang di garis bawahi ini diawali in as much, kemudian ada mostly, to himself, kemudian ada was. Was di sini merujuk atau kata kerja yang mengikuti kata subjek di author, maka yang D sudah oke, nggak ada masalah. Mostly itu juga nggak ada masalah, kebanyakan gitu, karena dianya mengikuti kata kerja kept, maka ini adverb most itu ditambahkan li agar menjadi adverb of frekuensinya gitu. Jadi bukan menunjukkan superlatif di sini most-nya. Kemudian to himself, ini ada preposition to dengan objek himself. Berarti to himself adalah objek of preposition dari to. Kemudian berarti yang masih salah adalah yang in as much. Karena in as much harusnya ada pasangannya yaitu as. In as much-nya tanpa spasi, di antara in dengan as dengan much, tapi harus ada spasi, kemudian ada kata as. Berarti nomor 10 kita pilih opsi A. Cara membenarkannya kita tambahkan kata as setelah kata in as much. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan nanti pembahasan latihan lain di sesi Zoom yang lain. Terima kasih.